Lah atau memperbanyaklah kamu mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Dan memang kita disukai memperbanyak, mempersering membaca nama-nama Allah, menyebut nama-namanya ketika berdoa. Karena berdoa dengan menyebut nama-nama Allah itu termasuk salah satu adab agar terkabulnya doa. Boleh di awal, boleh di tengah-tengah, boleh di akhir. Yang penting nama Allah itu bukan sembarang sebut. Dicocokkan dengan apa yang kita minta, yang kita mohonkan. Kita ambil contoh satu lah. Kemarin telah kita sebutkan juga nih. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di ujungnya ada dua nama Allah, As-Sami' dan Al-Alim. Innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Apa itu amal, ibadah, ketaatan, perbuatan baik. Terimalah. Kalau Nabi Ibrahim dulu kan itu beliau baca dengan putra beliau Ismail ketika telah selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Kata beliau berdua, taqabbal minna. Terimalah amalan kami ini, ketaatan kami ini, karena kami telah melaksanakan perintahmu. Innaka antas sami', sesungguhnya engkau itu sami'. Nah, sami' di situ dikaitkan dengan doa. Engkau maha mendengarkan doa. Karena sami'ud doa artinya mendengarkan, yaitu mengabulkan, menjawab, memperkenalkan doa. Kemudian ada alim. Alim engkau mengetahui bahwa kami telah sungguh-sungguh telah melaksanakan perintahmu dan kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan engkau tahu itu ya Allah. Jadi sami' berkaitan dengan doanya, alim berkaitan dengan amalannya. Sami'ul alim. Jadi dua nama Allah itu dilangkah di situ ada kaitan erat dengan doanya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, jangan sembarang sebut saja nama Allah. Kadang-kadang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Tentu kecocokannya kurang. Tidak pas, tidak patut. Jadi memang betul kita disuruh memperbanyak menyebut nama-nama Allah, tapi itu pun harus diilmui. Jangan sembarang sebut saja, kadang-kadang tidak pas, tidak cocok kan. Sama pula dengan doa. Kadang-kadang doa itu tidak pas dibaca pada waktunya, pada tempatnya, pada situasi dan keadaannya. Lafaznya pun tidak mengena, tidak nyambung, asal dibaca saja. Kadang-kadang tidak sesuai doa yang kita mintakan itu dengan maksud yang diinginkan. Senjata ada, memakainya tidak pandai. Kemarin pun telah kita sebutkan. Doa itu kan bagaikan senjata lah bagi seorang mukmin ketika dia menghadapi musuhnya, atau ketika dia mempertahankan dirinya, atau ketika dia menyerang musuhnya. Senjata. Pertama, senjata itu bukan hanya tajam, tapi juga dipukulkan senjata itu dan pandai memukulkannya. Tajam, dipukulkan, pandai memukulkannya. Artinya pandai apa? Kita tahu, kita berilmu, dan memang dalam segala hal kan kita disuruh berilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Imam Bukhari kan membuat satu bab khusus tentang itu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata, sebelum berucap, dan sebelum beramal, berbuat. Karena ucapan atau amalan tanpa diilmui dulu, bisa ucapan itu, bisa perbuatan itu salah. Atau tidak tepat, tidak pas. Tidak mengenal sasaran. Ilmu dulu. Jadi ilmu itulah yang terlebih dahulu. Ya, ilmu itu terlebih dahulu. Sebelum ucapan, sebelum perbuatan.
Kalau kita apa? Kalau kita pelajari lagi ayat pertama turun kan disuruh kita berilmu. Iqra, bukan beramal, gitu. Bukan salat, bukan beribadah, tapi iqra. Iqra itu kan membaca. Baca itu kan cara orang untuk berilmu. Jadi kata imam-imam kita, amalan yang dilakukan tanpa ilmu besar sekali kemungkinannya salah. Gitu. Ya, amalan yang dilakukan tanpa ilmu besar sekali kemungkinan salah. Sedangkan telah berilmu tapi kurang juga mantapnya menguasai ilmu, diamalkan bisa jadi juga salah. Itu pentingnya ilmu. Itu makanya menurut Syekh Utsaimin menuntut ilmu itu ilmu syar'i ya, disetara dengan jihad fisabilillah medan perang itu. Kadang menuntut ilmu itu lebih tinggi nilainya pada jihad berperang di jalan Allah. Kenapa? Karena perang tidak ada sekarang. Karena sekarang yang penting ada ilmu. Kita tidak akan mengupas ini nanti kalau tidak duduk pula perkaranya salah paham nanti. Jadi berdoa pun harus berilmu. Mari kita lihat betapa banyak orang yang berdoa sekarang. Pertama bisa jadi dia dapat doa, menguasai doa, hafal doa. Tapi dia memakaikannya tidak pas, tidak tepat. Waktunya kah? Seadanya kah? Atau caranya kah? Atau bisa jadi dia tidak memahami, tidak mengetahui apa yang telah dihafalkannya itu. Apa yang telah dikuasainya. Sehingga bisa jadi orang membaca doa itu ke itu saja terus. Tanpa mengenal tempat, waktu, situasi, kondisi, itu saja terus doanya. Kadang-kadang tidak pas lagi, tidak cocok lagi. Nah, berarti dia tidak mengilmuinya. Dia hanya ingin beramal tapi tidak berilmu. Bahayanya, bahayanya, orang yang beramal dahulu sebelum berilmu, nanti merubahnya susah. Memperbaikinya susah. Ini pengalaman kita ini. Ketika kita masuk ke daerah tertentu, ke tempat tertentu, kepada kaum masyarakat tertentu, yang sudah terbiasa mengamalkan suatu amalan, yang mereka lakukan tanpa dasar ilmu. Karena sifatnya mendengar, turut-turut saja, mengikut-ikut saja. Lalu datang ke daerah itu, ke tempat itu, ahlul ilmi. Orang yang alim. Menjelaskan, menerangkan, menguraikan. Dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak-bijaknya. Tapi masyarakat itu tidak mau menerima. Nolak. Bahkan ahlul ilmi ini atau orang alim ini malah mereka tolak. Mereka tuduhlah mengada-ada, mereka tuduh mengurang-urangi. Mereka cap, kalau bahasa kitanya, kalau tidak boleh. Ini dilarang, ini tidak boleh. Banyak ibadah yang kurang-kurang. Kenapa? Ya mereka susah lagi merubah orang yang sudah mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu itu dan sudah menjadi kebiasaannya. Dia akan mempertahankan amalan. Kadang orang yang rajin beramal itu tidak mau lagi mendengar karena dia takut amalannya salah. Dia sudah biasa melakukan amalan itu. Dan ingin dia terus beramal seperti itu dan mempertahankan amalan itu. Dia tidak mau lagi dengar orang. Kenapa? Jangan-jangan nanti salah amalannya. Sehingga dia tidak mau dengar. Dia dengar-dengar lo kaji, because salah lo. Saya beberapa kali mendengar itu. Jangan ngaji-ngaji lo leh. Jangan nanti bekuan banyak lo salah wak. Nalawak kerajongku salah sih beko sadolanya. Berarti mereka tidak ingin beramal dengan ilmu, tapi ingin mempertahankan amalan yang tanpa ilmu itu. Begitu juga doa yang kita baca setiap hari.
Zikir yang setiap hari kita baca, kita ucapkan. Bahkan setiap waktu, setiap saat, setiap situasi. Di tempat manapun ada zikirnya, ada doanya. Bagaimana mungkin ini tidak kita ilmui? Amalan harian. Amalan harian. Kalau zakat tidak amalan harian. Haji tidak amalan harian, puasa tidak amalan harian kan. Bahkan salat pun amalan harian tapi tidak setiap saat. Salat yang wajibnya 5. Tapi doa, zikir bisa setiap saat. Lebih banyaklah doa dan zikir lebih banyak doa dan zikir itu kita amalkan daripada amalan-amalan ibadah lain. Salat terikat dengan waktu, dengan jumlah tertentu, dalam situasi dan keadaan tertentu. Tapi zikir tidak, doa tidak. Jadi bagaimana mungkin orang tidak mau dan tidak ingin mengilmui zikir-zikir doa-doa yang diamalkan setiap hari dan tidak mau lagi mendengarkan. Dia mencukupi dari apa yang telah didengarkannya, dipelajarinya. Jadi tadi pengalaman mengatakan, saya mendengar itu dan sering dengan kawan-kawan mendengar itu ketika kita datang ke suatu tempat atau lama merubah masyarakat yang sudah terbiasa melakukan suatu amalan tanpa ilmu. Mereka juga saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Apa? Saling mempengaruhi. Tidak usah kita dengar. Kau salah lo adinyo. Dinyo banyak sih amalan aku yang salah. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya tidak usah dengarkan. Kalau dengarkan nanti kita salah. Tidak ada amalan kita yang tidak salah saja semuanya amalan kita. Berarti yang mereka pertahankan apa? Yang mereka cari apa? Yang mereka amalkan apa sebenarnya? Ini bahayanya. Tanpa ilmu. Makanya kita dituntut dulu. Ilmunya dulu. Paham tak? Mengerti tak? Jelas tak? Kalau sudah baru jelaskan. Jadi amal. Jadi dengan kerjanya dulu. Itu bahasa Ustaz Akmalnya cocoh-cocoh namanya. Cocoh-cocohi saja. Rumbu-rumbui saja. Bertanya tidak. Minta penjelasan tidak. Langsung saja melompat menghambur seperti konce. Namanya ilmu konce. Konce itu kata, ilmu kodok. Teringat langsung menghambur. Bertanya tidak dulu, belajar tidak dulu. Meminta penjelasan juga tidak. Ini tidak boleh. Dan berlama tidak boleh. Begitu juga doa. Itu juga doa. Karena doa itu ibadah yang setiap saat kita lakukan. Ilmuilah. Ilmuilah. Di masyarakat, di kampung kita, inilah yang terkadang bagaimana ya. Kita seru mereka, kita ajak mereka ingin beramal, iya, tapi mengilmui amal itu tak mau. Mereka ingin juga berzikir. Semalam saya melihat tayangan zikir yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Menurut apa yang kita pelajari, bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan Nabi dan contohkan Nabi. Tapi bagaimana mereka tidak mau merubahnya. Lama semalam saya lihat kebiasaan suatu tempat di mana mereka beramal itu karena tidak ilmu, mereka anggap amalan mereka itu yang benar. Ketika orang menerangkan itu salah, mereka menyalahkan orang yang tahu itu. Apa itu zikir? Saya tidak akan menyebut jenis zikir ini, nanti saya dikucilkan lagi nanti. Itu penting. Jadi untuk itu, kata kita tadi bahwa betul kita disuruh berdoa. Memohon, meminta, mengadu kepada Allah. Tapi ada adabnya. Ada kaifiatnya. Ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat sebelum. Kaifiat tata cara. Adab bagaimana? Amalan yang kita lakukan itu supaya mengikuti aturan-aturannya. Etika-etikanya. Ketiga-tiganya tidak boleh lepas. Syarat, kaifiat, dan adab. Bahkan nilai itu kan terletak di adab. Syarat sebelum, kaifiat tata caranya, adab, etikanya. Bagaimana kita mengerjakan supaya pekerjaan itu betul, benar, indah dan bagus, dinilai. Dalam berdoa juga begitu. Nah, salah satu
yang telah kita jelaskan semalam bahwa Nabi SAW itu beliau mengulang-ulang doa itu tiga kali. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis itu riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Sifatul Jannah, juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan lain-lain, disebutkan begini: Man sa'alallah al-jannah salasa marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Siapa yang memohon kepada Allah agar dia dimasukkan, dianugerahi rahmat Allah sehingga dia masuk surga, dimintanya, dimohonkannya kepada Allah sampai 3 kali. 3 kali. Salasa marat, 3 kali. Qalatil jannah. Berkatalah jannah surga itu. Allahumma ya Allah, adkhilhul jannah. Masukkanlah dia ke dalam jannah, dalam surga. Wa man istajara minan nari 3 marat. Qalatin nar. Allahumma ajirhu minan nar. Siapa yang memohon perlindungan daripada neraka 3 kali, diucapkan dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang 3 kali, sungguh-sungguh yang penuh yakin dan harap. Qalatin nar. Berkata neraka kan, Allahumma ya Allah ajirhu. Peliharalah dia, lindungilah dia daripada neraka. Kita terus usaha memperdebatkan, mengkaji, memahami, menganalisa, apalagi menyelidiki bagaimana caranya surga berkata, bagaimana cara neraka berkata. Kaji kita tidak itu. Ini kaji iman, kaji percaya, kaji yakin. Ini tidak semuanya harus dilogikakan. Kalau masalah yakin, masalah iman, masalah percaya, masalah hati, bukan masalah otak, bukan masalah tengkorak. Yakin, percaya, atau beriman itu wilayahnya hati. Jangan dibawa ke kepala. Kepala masalahnya masalah rasional, rasio. Masalah ilmu. Jadi kalau kita kaji lagi ini, bagaimana caranya surga berkata? Panjang pula nanti masalahnya. Bagi orang yakin yang percaya diterima saja. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi ini. Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, dan lain-lain. Siapa yang memohon kepada Allah 3 kali. 3 kali itu menunjukkan berulang-ulang. Dipersering, diperacap. Meminta-minta kepada Allah itu. Tanda harap, tanda ingin. Ini kalau bahasa orang Minang, arok kabuliah. Arok kabuliah. Tanda arok kabuliah, nyenyeh. Nyinyir. Sering. Tidak bosan, tidak jemu meminta. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wa Ikram. Dia sering-sering menyapa Allah. Sering-seringlah mengetuk pintu Allah tu. Tok, tok, tok. Tiba di pintu. Kan kaji kita kemarin, ya, mayyukthir, siapa yang sering mengetuk pintu, kar'al bab, siapa yang sering mengetuk nokok pintu. Tokok terus. Terus, lama-lama pintu kan dibuka. Jadi bagaimana mengetuk pintu Allah? Siapalah Allah itu? Bukan Allah tidak mendengar. Tapi begitu pula kalau kita ingin, ya kita harap, kita yang butuh. Allah pun kita mengadu tidak mengadu, meminta tidak meminta, memohon atau tidak memohon, Allah itu tahulah. Karena dia alim, dia maha tahu. Tapi tanda kita butuh, tanda kita harap. Minta. Cara mintanya, siapalah Allah dulu. Ada nanti Rabbi, ada Allahumma. Kan begitu doa. Ada panggilan ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Atau nanti Allahumma, atau Rabbana, atau Rabbi. Itu kan memulai doa harus menyapa Allah itu. Siapalah dia dengan nama-namanya dulu.
Malam tadi kita jelaskan. Sebelum ihdinas siratal mustaqim kan menyebut nama-namanya untuk menyanjungnya, memuliakannya, mengagungkannya. Tuh hebatnya Al-Fatihah tuh. Ketika seorang baca Alhamdulillah apa kata dia? Hamidani abdi. Kan? Apabila orang yang salat itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah apa? Hamidani abdi. Aku dipuji oleh hambaku. Hambaku mengatakan segala puji untukku. Ketika dia baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Athna alayya abdi. Aku disanjung-sanjung oleh hambaku. Ketika si hamba itu membaca Malik Abidin, Majjadani abdi. Aku diagungkan, dimuliakan oleh hambaku. Begitu. Nah ujungnya apa kata Allah? Wali abdi masalah. Apapun yang diminta oleh hambaku, mintalah. Untuk hambaku apa yang dimintanya. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Baru kita baca ihdinas, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah kita puji, kita sanjung, kita agungkan Allah. Begitu. Harus adab yang harus diketahui dulu. Kita meminta, masa main sorobot-sorobot saja. Kalau bahasa kami di sekolah, bersitinah dulu. Beradab, bersopan santun, beritika, bertata krama, tadarru', merendahkan hati, khusyuk. Begitu berdoa. Jangan hanya main cocoh-cocohi saja begitu. Nah ini yang kita ulangkan pagi hari ini. Pentingnya kita itu mengilmui, memahami, menghayati apa yang akan kita lakukan. Seperti doa, apa yang mesti kita lakukan dalam berdoa. Jangan berzikir juga begitu. Nah kemarin Nabi membaca setelah salat itu istighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kan telah kita pahami kenapa. Apa itu Allahumma antas salam wa minkas salam? Apa itu tabarakta? Lalu nanti ditutup dan disudahi dengan ya zal jalali wal ikram. Semalam kita jelaskan. Salah satu hadis yang kita nukil, ada sekian banyak versi hadisnya. Salah satunya kita ambil hadis riwayat Imam Abu Daud. Ketika Anas bin Malik duduk bersama Rasulullah di masjid, ada seseorang yang sedang salat, lalu dia baca itu. Allahumma inni as'aluka bi'anni. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Karena sesungguhnya untukmu segala puji. Kan begitu. Bi'anna lakal hamda. La ilaha illa anta. Al-Mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya zal jalali ikram, ya hayyu ya qayyum. Itu dibacanya. Kata Rasulullah apa menimpali? Orang ini, jika dia berdoa dengan doa seperti itu, diawalinya, doanya dikabulkannya. Jika dia meminta dengan cara seperti itu, maka permintaannya dikasih diberi. Ini kita ringkas saja seperti itu. Karena dalam doa itu ada kata-kata ya zal jalali wal ikram. Dan ya zal jalali wal ikram termasuk ke dalam Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Menurut saya apalah itu. Apalah bacaan itu. Karena kita setiap hari akan berdoa. Ini ada kiatnya. Untuk menghadapi malas. Kadang-kadang setan bertonggok di malas itu. Jangan dahulukan kalau kita ingin membaca doa. Panjang ame. Kalau panjang ame itu mematahkan semangat. Tidak dapat. Berarti kita sudah memancang di depan kita tembok besar namanya. Itu orang pemata pucuk. Pemata semangat. Orang yang tidak punya azam. Orang yang berazam itu pantang dia. Ini 3 baris panjang mek. Tidak apa. Kalau sudah panjang mek, tidak apa. Utak tidak menangkuk oleh. Acok hilang. Itu
Pesimis apa optimis? Kita jangan pesimis. Optimis lah. Nabi sendiri kan berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada malas. Kalau kita berdoa agak panjang, tak apa doa tu. Tak nak nangkuk oleh. Tak jadi dia. Tak dapat. Payah, susah. Masuk suuk, keluar tinggi kita. Baru dapat, segitu hilang. Itu pesimis. Hilangkan kalimat pesimis. Mintalah kepada Allah, ya Allah, saya ingin menghafal doa, saya ingin menghafal ayat, saya ingin menghafal zikir-zikir ini. Ya, beri aku kekuatan, beri aku kemantap, beri aku kesungguhan. Jangan sampai malas saya. Mestinya itu yang diminta. Ini malahnya dipajangnya di depan tembok besar. Benteng besar. Apa bentengnya? Tidak dapat. Apa tembok besarnya? Panjang. Apalagi? Payah. Susah. Tidak nangkap. Kita lah tua-tua pun lah tidak bisa leh. Itu tidak kalimat apa namanya? Tidak kalimat harap namanya. Itu kalimat patah semangat, patah hati. Bertonggok, bertengger setan di situ. Termasuk ini tidak panjang. Tidak panjang. Lebih payah lah apa saluang berikut. Login dia hafal orang. Tidak tahu dia artinya. Kalau gitu. Kalau ada semangat, sungguh-sungguh, Allah kan tahu siapa yang sungguh-sungguh. Semangatlah. Salah satu yang kita bacakan ni. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Kan itu kalimatnya. Al-Mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya. Kayu minta, setelah itu baru doa. Jadi menurut saya, apallah. Kemudian memintalah kepada Allah, ya Allah, saya ingin menghafal doa. Beri saya kekuatan, beri saya kemampuan. Hilangkan daripada saya sikap malas, patah hati, pematah pucuk. Gitu mestinya begitu. Nanti Allah bantu. Apa yang tak bisa di Allah? Dia qadir ala kulli syai'in qadir. Kekuasaannya berada di atas segala sesuatu. Kalau dia berkehendak, tidak ada. Itu yang kita harapkan dalam berdoa. Jadi jangan di setel otak kita itu dengan setelan tidak bisa, panjang, payah, tidak nangkuk oleh. Malih. Janganlah otak itu di setel seperti itu. Optimis. Optimis. Kalau bahasa Pak Ustaz Matuanya, semangat Pak, semangat. Semangat itu penting. Tidak boleh patah semangat. Kalau orang Pak Senayan mengatakan itu tidak boleh pamatah pucuk. Pamatah pucuk. Apa pamatah pucuk? Belum lagi tumbuh, pucuk sudah dipatahkan, belum tumbuh, pucuk. Belum pergi. Alum pailah suri. Belum pergi, dia sudah surut ke belakang. Pailah dulu. Karajolah dulu. Cubulah dulu. Ikut alu lainnya lah. Patahlah tu. Alu maduk lah balik. Melewat orang rami senan. Tayu rami orang senan. Pailah senan lu. Gitu. Ini yang saya sampaikan pagi hari ini termasuk kepada murid-murid kita yang mendengar. Janganlah antum tu malas. Pematah semangat. Itu setan. Senang setan. Bertengger hati di situ, bertengger setan di hati, hinggap dia di situ, dan bersemayam setan itu di malas, tambah malas kita. Ini malas kalau berturukan bertambah malas. Malas itu obatnya hanya dua saja. Pertama rajin, nasyad, kudu berdoa, penuh harap pada Allah, singkirkan malas. Jadi ketika kita malas, lawan malas. Pelnya tidak ada, ramuannya tidak ada, sirupnya tidak ada. Kalau bisalah ada urat malas itu diurut urat malas supaya jangan malas. Tidak ada. Malas itu ketika beribadah. Malas itu ketika berbuat baik. Malas itu ketika beramal. Malas itu ketika kita berbuat ketaatan. Datang malas. Kenapa? Memang setan bertengger di situ. Main-main tidak ada orang malas. Main-main tidak ada orang malas. Menung-menung tidak ada orang malas. Lalu-lalu tidak ada orang malas.
Membuang-buang waktu tidak ada orang malas. Karena setan tidak ada di situ. Senang setan, bertepuk-tepuk dia. Ayo terus. Jadi kepada anak anda semua, murid-murid rumah atau siapa saja, malih jangan dipeturian. Kalau sudah malas, lawan malas. Itu obat satu-satunya melawan malas adalah rajin. Kemudian ya berdoa kepada Allah sudah pasti. Ya, semoga apa yang kita sampaikan pagi hari ini, kembali pagi ini mengingatkan, memacu, mendorong semangat kita untuk terus-menerus berilmu, menambah ilmu, jangan malas. Kemudian belajarlah. Karena sampai mati, belajar itu tidak boleh henti. Jangan bangga, jangan ujub karena kita sudah tahu. Tidak. Belum ada manusia yang Allah ciptakan serba tahu. Kalau ada manusia yang sudah serba tahu, dia Tuhan itu. Profesor pun kadang dia tidak tahu apa yang diketahui oleh anak TK. Apa yang diketahui oleh anak TK, kadang-kadang kita tidak tahu. Kenapa? Waktu kita hanya 24 jam. Itu pun kita isi tidak 24 jam untuk berilmu. Maka apa yang tidak kita baca bisa jadi dibaca oleh anak SD. Apa yang kita tidak dengar, apa bisa jadi didengar oleh anak PAUD, oleh gurunya. Ya kan? Kadang ada kita yang luput, yang terlewatkan. Kan tidak semua buku tamat. Tidak semua guru kita dengar. Kan belum semua ilmu yang kita pelajari. Untuk itu jangan ujub lah. Jangan memilih lari. Ini ada orang milih lari. Ada partai apa? Partai lari. Lari pada ilmu. Orang mengaji dia lari. Orang mengaji dia keluar. Kenapa? Ya tidak sehaluan. Tidak segolongan. Tidak separtai. Ini tidak apa. Jangan seperti itu. Jadi anak anda semua, murid-murid kami di rumah, jangan berhenti menuntut ilmu. Jika antum mati menuntut ilmu, itu matinya mati syahid. Allah meninggikan derajat orang ilmu. Hindari malas. Rajinlah. Isi waktu. Masa muda itu memanfaatkan dan pergunakan. Banyak-banyak menghafal sekarang. Banyak-banyak menyimak, banyak-banyak memahami. Karena masanya memasa itu untuk kamu semua. Semoga ada faedahnya, manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.